Shalom, damai di hati. Baiklah, ibadah kolom Jemaat Gemim Saitun Karombasan Danau Tanak Weru pada hari ini, Kamis 4 Maret tahun 2021 akan kita mulaikan. Ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Jenny Batok Tulungan Sarjana Teologi dengan pengantar kadim Penatua Dr. Andes Robi Makadau Master Science dan Syamas Fernando Manopo, Kantoria Ibu Juliani Mande Teu. Sebelum kita mulaikan ibadah kita pada saat ini, saya akan membacakan penggembalaan tentang puasa diakonal. Yang pertama, arti puasa diakonal. Gereja Masehi Injili di Minahasa dalam rangka memperingati dan merayakan Minggu Sengsara ada 6 minggu mengajak jemaat untuk melaksanakan puasa diakonal. Dalam pelaksanaannya masih banyak anggota jemaat yang belum memahami apa yang dimaksud dengan puasa diakonal. Dalam rangka memperingati merayakan Minggu-Minggu Sengsara Tuhan Yesus di tahun 2021 ini kepada Jemaat Gemim Saitun Karombasan Danau Tanak Weru diberi penjelasan tentang puasa diakonal. Puasa diakonal terdiri dari 2 kata, yaitu puasa dan diakonal. Secara sederhana, puasa artinya tidak makan dan tidak minum untuk tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan diakonia artinya melayani orang lain, sehingga kalau digabungkan puasa diakonal artinya kita berpuasa untuk melayani orang lain. Yang kedua, dasar firman puasa diakonal. Dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 6 sampai 7, Tuhan berfirman, "Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap ku atau belenggu, supaya engkau memecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri." Perhatikan bahwa dalam ayat ini Tuhan menghendaki puasa yang kita lakukan adalah dengan cara menolong orang lain. Dalam ayat ini ada 2 pokok yang ditolong, yaitu pertama secara moral, membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, memerdekakan yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Secara materi, makanan, perumahan, dan pakaian. Untuk melaksanakan firman Tuhan tersebut dalam rangka memperingati Minggu Sengsara, Gereja Masehi Injili di Minahasa mengajak jemaat untuk melaksanakan puasa diakonal. Maksudnya, gereja mau mewujudkan hal turut menderita bersama Tuhan Yesus dalam memperingati Minggu-Minggu Sengsara dengan melaksanakan satu panggilan utama gereja, yaitu berdiakonia. Turut menderita itu adalah salah satu bentuk puasa yang mau dilakukan oleh gereja melalui pribadi-pribadi anggota jemaat. Mengapa puasa diakonal dilaksanakan pada hari Minggu Sengsara? Karena di Minggu Sengsara kita menghayati bagaimana Kristus menanggung sengsara untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Dan sengsara Yesus menyatakan kepada kita betapa besar kasih Allah kepada kita manusia, sekaligus juga menyatakan betapa dalamnya manusia telah jatuh ke dalam dosa. Untuk menunjukkan solidaritas kita akan memperingati, untuk menunjukkan solidaritas kita
akan penderitaan Yesus itu, maka kita diajak untuk turut ambil bagian dalam menanggung sengsara. Bukan untuk mengalami apa yang persis sama dengan yang Yesus alami, tetapi kita nyatakan solidaritas kita dengan peduli kepada sesama kita yang dalam kekurangan dan kesusahan. Yang ketiga, bagaimana melaksanakan puasa diakonal. Dalam pelaksanaan puasa diakonal, puasa yang dimaksud bukan tidak makan dan minum, tetapi mengurangi segala yang dikonsumsi atau pengeluaran seperti makan minum, jajan untuk anak-anak, rokok untuk orang tua, pulsa dan pengeluaran rutin yang lain. Dengan kata lain, kita merem segala pengeluaran untuk kepentingan sendiri dan keluarga. Kemudian apa yang kita kurangi itu kita sisihkan atau kita sendirikan dan kita kumpulkan untuk pelayanan diakonia kepada sesama di jemaat kita. Jadi puasa diakonal tidak membuat pos pengeluaran baru, tetapi pengeluaran rutin yang dikurangi. Untuk melaksanakan puasa diakonal ini, maka setiap minggu selama 6 minggu berturut-turut, mulai minggu sengsara yang pertama tanggal 18 Februari sampai dengan minggu sengsara yang ke-6 tanggal 25 Maret, akan ada daftar persembahan puasa diakonal yang akan dijalankan oleh majelis jemaat di Kolom, dan pengumpulan persembahan tersebut dilakukan setiap minggu. Ada baiknya jika tiap keluarga ada tempat khusus untuk menyimpan persembahan yang disisihkan setiap hari, kemudian dibuka setiap hari Sabtu, lalu disetor kepada pelayan khusus setempat untuk dilanjutkan kepada bendahara jemaat. Yang keempat, untuk siapa persembahan puasa diakonal tersebut? Setelah semua persembahan puasa diakonal terkumpul dari kolom 1 sampai 22 selama 6 minggu sengsara, maka dana tersebut akan dibagikan kepada anggota jemaat Gemim Zaitun Karumbasan Danau Tanah Beru dalam bentuk bantuan-bantuan yang dibutuhkan sesuai dengan RABP Jemaat tahun 2021. Karena kenyataan yang ada menunjukkan bahwa masih banyak anggota jemaat kita yang sangat memerlukan perhatian kita bersama. Demikian penjelasan singkat tentang puasa diakonal. Semoga disambut dengan sukacita iman oleh jemaat sekalian. Tuhan memberkati. Kita masuk dalam persiapan ibadah. Diundang semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan Tiap Jam, dan saya serahkan kepada kadim kita pada saat ini. Habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Roma pasal 3 ayat 20 sampai 22a, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya.
dan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat silahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Inilah kami Tuhan, umat-Mu, dalam persekutuan ibadah kolom Jemaat Saitun Karombasan Ranotana Weru. Kami ada di suasana menghayati minggu-minggu sengsara, dan kami ada di minggu sengsara yang kedua. Kami sadar Tuhan bahwa sekalipun kami sudah 2 minggu ada dalam penghayatan akan sengsara dan penderitaan-Mu untuk menebus dosa-dosa kami, tetapi sikap dan perilaku hidup kami belum membawa perubahan yang berarti. Kami banyak kali mengabaikan Engkau dalam segala aktivitas hidup kami dan cenderung lebih memahami menurut cara berpikir kami, bahkan apa yang kami dengar daripada orang lain. Sulit bagi kami untuk merubah sikap dan perilaku hidup yang bertentangan dengan kehendak-Mu untuk mengupayakan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan karena itu di kesempatan ini, ketika kami diberi waktu oleh Tuhan untuk boleh ada dalam persekutuan beribadah, maka kami merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon ampun untuk semua kekurangan dan kelemahan kami. Kekurangan dan kelemahan kami pun terbukti dalam upaya-upaya kami untuk menata layani persekutuan jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Situasi dan kondisi yang sulit yang kami hadapi sering membuat kami kehilangan konsep untuk mengupayakan segala yang baik, yang berkenan di mata-Mu. Padahal Engkau mengajarkan kami dalam situasi apapun untuk tetap mengupayakan hidup yang berkenan kepada-Mu, termasuk di dalamnya melalui tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk semua hal yang kami lakukan di hadapan-Mu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami mohon, kasihanilah kami Bapa, ampuni kami
agar kami boleh layak untuk menikmati anugerah dan berkat-Mu di hari-hari yang kami lalui. Dan kami layak dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksian tentang Tuhan yang terus hadir dan berkarya dalam kehidupan kami. Berkenan kiranya Bapa, atas pengakuan dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang menderita sengsara untuk keselamatan kami. Amin. Ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara, Markus 9 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-37. Dengan perikop pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus Kristus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya ke Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apakah kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Dan jika semuanya itu pelayan dari semuanya, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan. Saya
Mari berdoa untuk memahami firman. Bapa di sorga, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Beri kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk dapat mengerti maksud firman-Mu, sehingga firman-Mu itu akan menuntun langkah-langkah hidup kami ke depan dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Dengarlah kiranya doa ini Bapa, kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan di Minggu Sengsara yang kedua ini, Nehemia 7 ayat 61 hingga 73. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Telmeka, Telharsa, Keru Adom dan Immer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Hebaya, Bani Hakos, Bani Barsilai. Barsilai itu memperistri seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu tidak menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak lahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus, sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tuming. Seluruh jamaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki, perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bakor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu, 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas dan 20.000 mina perak dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota mereka. Demikian pembacaan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Beberapa hal perlu kita perhatikan untuk memahami perikop pembacaan dan perenungan kita di minggu ini. Nehemia adalah seorang Yahudi yang bertugas sebagai pelayan pribadi Artasasta atau Artaxerxes, Raja Persia. Dia seorang yang cakap dan sangat dipercaya oleh raja. Karena itu dia diangkat sebagai juru minuman raja. Dalam pasal 1 ayat 11 bagian akhir kita dapat melihat itu. Sebagai seorang Yahudi yang setia kepada Allah, Nehemia sungguh prihatin atas kondisi orang-orang yang tinggal di Yerusalem, baik yang luput dari pembuangan maupun mereka yang sudah lebih dahulu kembali dari pembuangan. Keprihatinannya terkait dengan tembok Yerusalem yang telah dihancurkan dan masih menjadi reruntuhan ketika itu. Sementara tembok kota harusnya menjadi pelindung bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Karena itu Nehemia berdoa dan berpuasa, dan atas izin raja, atas dukungan raja, Nehemia kembali ke Yerusalem dan memimpin pembangunan kembali tembok dan pintu gerbang Yerusalem yang telah menjadi reruntuhan. Walaupun dia harus menghadapi banyak perlawanan dari pemimpin-pemimpin Samaria dan sekitarnya. Karena pemimpin-pemimpin Samaria tidak menginginkan tembok Yerusalem, bahkan bait Allah untuk dibangun kembali. Pembacaan kita dalam Nehemia pasal 7 ayat 61 sampai dengan 73 adalah bagian dari perikop yang memuat daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Itu satu perikop kita dapat menyaksikan itu. Yang dalam konteks Nehemia, daftar nama-nama ini dipakai untuk memastikan bahwa mereka yang tinggal di Yerusalem adalah keturunan Yahudi. Ini adalah bagian dari upaya pembaharuan sosial dan politik di antara orang Yahudi yang dilakukan oleh Nehemia untuk menegakkan kembali ibadah yang benar kepada Allah. Mengapa dia melakukan itu? Karena bersamaan dengan kepulangannya ke Yerusalem, dia diangkat menjadi Bupati Yehuda. Pasal 5 ayat yang ke-14 kita dapat menyaksikan itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita lihat yang diungkapkan oleh pembacaan kita? Pertama, bahwa ada masalah terkait dengan orang-orang yang kembali dari pembuangan, khususnya dari yang datang dari beberapa tempat yang disebutkan dalam pembacaan kita tentang status mereka yang tidak jelas atau disebutkan dalam pembacaan kita tidak ada dalam silsilah. Termasuk diantaranya para imam yang disebutkan dari keturunan, ada 3 keturunan disebutkan dalam pembacaan kita. Saudara, Nehemia dengan tegas menghentikan pekerjaan para imam dari jabatan, khususnya dari beberapa keturunan yang disebutkan dalam pembacaan kita, sambil menunggu seorang imam memastikan status mereka. Itu yang kita baca dari pembacaan ini. Urim dan Tumim
adalah dua batu yang diletakkan di tutup dada baju efod atau baju seorang imam, yang fungsinya untuk mencari tahu kehendak Allah. Itu seorang imam yang bertugas, biasanya di baju efod yang dia gunakan itu ada Urim dan Tumim, dan fungsinya adalah untuk mencari tahu kehendak Allah lewat batu-batu itu. Itu umum dipakai di masa itu di kalangan orang Israel. Bagi Nehemia, imam adalah jabatan yang sangat penting. Tetapi juga bukan hanya bagi Nehemia, tetapi bagi umat Israel. Jabatan yang sangat penting. Karena itu bagi Nehemia, identitas seorang imam harus jelas. Walaupun begitu, Nehemia tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang kita baca dalam bagian ini, dia menyebut atau disebutkan bahwa menunggu seorang imam dengan menggunakan Urim dan Tumim. Hal yang kedua disampaikan dalam bagian ini adalah bahwa Nehemia menyampaikan sejumlah umat dengan kekayaan mereka sekaligus dengan pemberian mereka dalam menunjang pembangunan tembok Yerusalem, bahkan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan bait Allah dan kehidupan peribadatan umat Israel. Karena itu disebutkan tadi ada yang berpartisipasi atau memberi sumbangan untuk perbendaharaan, tetapi juga ada yang untuk pakaian imam dalam pembacaan kita. Apa yang dia mau sampaikan dari bagian ini sangat jelas bahwa Nehemia hendak menyampaikan bahwa Tuhan yang kepadanya dia berdoa, kepadanya dia meminta, luar biasa menyatakan kuasanya. Dialah yang menggerakkan semua pihak untuk membantu pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem. Dan kalau kita perhatikan dalam pasal 6 ayat 15, hanya dalam jangka waktu 52 hari selesai pembangunan tembok Yerusalem itu. Tetapi juga hal lain yang berhubungan dengan itu adalah ketika Nehemia menyampaikan rangkaian atau jumlah baik orang maupun partisipasi-partisipasi atau sumbangan-sumbangan, persembahan-persembahan yang diberikan, itu dalam rangka bentuk pertanggungjawaban. Dia ingin terbuka terhadap segala sesuatu yang dia peroleh dari saat dia membangun bait Allah. Sebab kalau kita perhatikan dalam perikop-perikop mendahului, Nehemia menyampaikan di sana dan berdoa kepada Tuhan sekaligus membuka bupati-bupati sebelumnya yang banyak meminta atau menyusahkan rakyat Israel. Dan itu yang kita dapati dalam bagian ini. Karena itu saya katakan bahwa selain daripada Nehemia hendak menyaksikan bahwa Tuhan yang menggerakkan orang-orang termasuk mereka yang kembali dari pembuangan untuk menunjang pembangunan bait Allah, dia juga hendak mengatakan tentang perlu dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang diberikan oleh semua pihak untuk pembangunan tembok Yerusalem. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita ambil dalam kaitan dengan tema perenungan kita di minggu ini, tapi juga dalam kaitan dengan situasi dan kondisi kita sebagai umat yang percaya yang hidup masa kini. Saya mencatat seperti ini. Pertama, menata pelayanan gereja adalah tanggung jawab yang tidak mudah. Tetapi sekalipun tidak mudah, itu tetap harus terus dilakukan dalam situasi dan kondisi apapun, atau tantangan dan pergumulan apapun yang dihadapi.
Sebab disadari bahwa situasi dan kondisi sangat mempengaruhi. Sebut saja ketika kita dengan program yang luar biasa kita telah susun, tetapi ketika datang masa pandemi COVID-19, maka semua berubah. Banyak hal yang kita harapkan untuk direalisasikan sepanjang tahun pelayanan 2020, tetapi semua terhalang oleh kondisi pandemi COVID-19. Jadi hal-hal seperti inilah yang saya sebutkan tadi, situasi dan kondisi sangat mempengaruhi. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak diberi hikmat, kita tidak diberi akal untuk mengatur dan menata pelayanan. Tetapi justru orang percaya, gereja harus melihat dan memahami bahwa inilah tantangan-tantangan, inilah ujian yang diberikan Tuhan kepada kita, orang percaya, sejauh mana kita mengupayakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita dengan hikmat yang Tuhan beri. Artinya dalam kondisi seperti ini pun kita dituntut untuk dengan bijak menata pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan karena itu butuh kerjasama yang baik antara pelayan khusus, bahkan pelayan BIPRA, serta seluruh anggota jemaat yang ada. Untuk supaya penata layanan di gereja kita, di jemaat kita akan terus berlangsung. Tidak terhalang oleh berbagai hal yang kita sebut dengan tantangan dan pergumulan. Hal kedua dari bagian ini, atau pesan kedua yang dapat diambil adalah bahwa Gereja Masehi Injili di Minahasa menghadapi agenda besar mengakhiri periode, yaitu pemilihan di semua aras, baik Pelsus, BIPRA, Badan Pengawas Perbendaharaan, Jemaat Wilayah, maupun Sinode. Dan proses itu sudah harus berlangsung menurut aturan-aturan yang ada. Dan di setiap kali mengakhiri periode, disadari muncul persoalan-persoalan baru yang kadang-kadang tidak kita duga, ataupun ada yang sudah memang kita duga persoalan itu akan muncul. Tetapi persoalan yang sama di setiap akhir periode itu yang kadang-kadang mengganggu. Dan karena itu dari bagian ini kita diajak untuk belajar dari apa yang dilakukan oleh Nehemia. Bukan hanya berkaitan dengan tahapan-tahapan ketika dia membangun bait Allah, yang dia mulai dengan beribadah, berdoa dan berpuasa kepada Tuhan, sehingga menggerakkan hati Raja Artasasta untuk mengizinkan dia kembali ke Yerusalem. Tetapi juga berkaitan dengan ketegasannya mengambil langkah-langkah yang tidak harus menyakiti orang lain. Karena aturan-aturan yang berlaku tidak akan pernah menyakiti orang lain. Nah, Nehemia melakukan itu dalam tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, melakukan pembaharuan-pembaharuan dan seterusnya. Sebab hanya dengan pembaharuan-pembaharuan ini umat akan menikmati kehidupan yang benar, kehidupan yang aman, dan kehidupan yang sejahtera. Sebab terbukti dalam pembacaan kita, di akhir pembacaan kita, dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Nehemia, disebutkan di ayat 73, adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di bait Allah, dan semua orang Israel yang lain, menetap di kota-kota mereka. Kalau bicara menetap berarti mereka menikmati kehidupan yang aman dan nyaman. Kita semua merindukan persekutuan yang
torang bangun bersama yang dipercayakan Tuhan akan berlangsung terus dan di dalamnya Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bergantung daripada kita yang harus berperan untuk menata layani persekutuan yang dipercayakan kepada kita. Maka Tuhan pasti memberkati kita dalam melakukan firman-Nya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyatakan syukur kita dengan memberi persembahan, dan mari kita beri dengan sukacita, jangan dengan terpaksa. Sambil kita beri persembahan, kita melakukan bersama Mari Puji Tuhan Yesus, NNBT nomor 7. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Bolehkah saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa di surga, dipermuliakanlah nama-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena merasalah kami ada sukacita, karena ada firman yang boleh menyapa kami satu demi satu, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu yang Engkau persiapkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sebagai respons daripada firman yang sudah kami dengar. Kami sudah memberikan persembahan, baik persembahan syukur, persembahan puasa diakonal, bahkan persembahan yang lain. Karena kami percaya apa yang ada pada kami itu adalah milik Tuhan. Dan kiranya apa yang kami berikan itu ya Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, untuk itu kami berdoa bagi pengelola keuangan, mulai dari aras kolom, aras jemaat, aras wilayah, bahkan sampai pada aras sinode. Tuhan berikan hikmat agar semuanya boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan benar. Tuhan juga memberkati segala usaha dan kerja seluruh anggota jemaat dalam segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan talenta, sesuai dengan pekerjaan yang mereka miliki. Karena kami percaya hanya Engkaulah sumber berkat, sumber kekuatan, sumber kesehatan yang berasal daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami
Bahkan inilah doa syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami, bahkan penebus dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Kembali mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan beribadah yang boleh tercipta di saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami untuk boleh mengambil bagian menikmati persekutuan ibadah kolom di saat ini. Berilah kiranya anugerah-Mu terus menyertai kami, agar hari-hari yang kami lalui senantiasa diwarnai dengan sukacita, karena iman kami bertumbuh kepada Tuhan yang adalah pemilik hidup ini. Kami berterima kasih untuk segala yang boleh kami nikmati dan alami di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan jaga dan pelihara kami, sehingga kami boleh menyaksikan tentang karya Tuhan di lingkungan keluarga kami, dalam hidup bertetangga, dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat. Dan karena itu Bapa, kami mohon tambahkan pada kami semangat untuk berkarya, apalagi di masa pandemi ini, agar semangat kami untuk berkarya akan menjadi bukti bahwa hidup kami bergantung pada Tuhan, termasuk di dalamnya dalam upaya kami berkarya dengan tidak melupakan protokol kesehatan yang dianjurkan untuk kami praktekkan dimanapun kami pergi dan berada, termasuk dalam mengupayakan pekerjaan-pekerjaan kami. Bapa di sorga, kami memohon kepadamu, tiliklah kiranya jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 22 yang senantiasa merindukan berkat-berkat daripadamu untuk mereka nikmati, yang terus berusaha, yang terus berjuang dalam keyakinan yang sungguh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menjawab segala harapan dan kerinduan mereka. Tetapi juga Tuhan memberkati setiap upaya mereka untuk membangun hidup, setiap usaha mereka untuk membiayai kehidupan keluarga, bahkan memuliakan Engkau. Biar kiranya Tuhan akan membuktikan kepada mereka bahwa hidup bergantung padamu akan senantiasa mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan dan akan mengantar kami menikmati kebahagiaan dan sukacita. Kami sedang dalam penghayatan akan sengsara yang Kau jalani ya Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami. Berilah kiranya kami mampu memaknai itu di hari-hari yang akan kami lalui, sehingga dari penghayatan kami tentang sengsara-Mu kami boleh berbagi dengan mereka yang dalam kesulitan, mereka yang membutuhkan kasih dan pertolongan Tuhan lewat kami sekalian yang ada di sekitar mereka. Bapa, diberkatilah kiranya hamba-hamba-Mu Penatua dan Siamas di jemaat-Mu Saitun Karombasan Rano Tanak Weru, dalam upaya mereka untuk memenuhi tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tambahkan pada mereka hikmat, agar mereka mampu mengambil langkah-langkah bijak bagi penata layanan di kolom masing-masing di masa pandemik ini. Dan biar nama Tuhan yang terus mereka andalkan dalam setiap langkah juang mereka melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan.
Buat kiranya hamba-hambamu ini akan ditopang penuh oleh semua anggota jemaat yang ada di wilayah pelayanan masing-masing kolom. Agar persekutuan kolom masing-masing dari kolom 1 sampai dengan kolom 22 boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi semua orang yang menyaksikan pelaksanaan pelayanan yang diupayakan oleh persekutuan kolom masing-masing. Rasa takut kadang-kadang mengganggu kami dalam memulai bahkan mengupayakan tugas-tugas pelayanan. Karena itu Tuhan, kami mohon jangan biarkan rasa takut itu terus menghantui kami. Tetapi beri kami semangat untuk belajar dari realita yang ada tentang aktivitas-aktivitas yang kami jumpai di berbagai tempat. Dan kiranya itu juga menjadi motivasi bagi kami dalam melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk jemaatmu yang sedang dalam pergumulan karena sakit. Mereka yang dirawat di rumah sakit, tapi juga mereka yang mungkin dirawat di rumah masing-masing. Tuhan tolong, berkatilah kiranya upaya-upaya yang terus dilakukan demi kesembuhan mereka. Dan kalau ada langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak-Mu yang diupayakan oleh keluarga mereka, ampunilah kiranya dan luruskanlah kiranya langkah-langkah mereka, agar kesembuhan yang sempurna yang bersumber daripada-Mu boleh menjadi bagian saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu yang bergumul karena kehidupan rumah tangga. Mereka yang bergumul karena hubungan yang tidak baik dengan tetangga, hubungan dengan atasan dalam pekerjaan-pekerjaan, pergumulan-pergumulan karena ekonomi keluarga. Tuhan, hadirlah kiranya Engkau dan mengarahkan kami jemaat-Mu agar senantiasa memahami bahwa Tuhanlah jawaban atas setiap pergumulan kami. Dan tunjukkanlah kiranya jalan-Mu kepada jemaat-Mu yang dalam pergumulan, agar pergumulan-pergumulan itu dapat teratasi. Terima kasih Bapa di sorga, berdoa kami untuk persekutuan jemaat-Mu Saitun Karombasan Rano Tanak Weru, dalam upaya-upaya kami untuk terus melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Diberkatilah kami, pelayan-pelayan khusus, perangkat-perangkat pelayanan yang ada di jemaat-Mu ini. Kiranya kami bersatu hati untuk menjawab panggilan Tuhan dan saling menopang satu dengan yang lain demi suksesnya pelayanan yang diupayakan di jemaat-Mu ini. Bawalah persekutuan jemaat kami untuk semakin bertumbuh ke arah kedewasaan di dalam Engkau, sehingga kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami hendak menyerahkan kehidupan kami dengan segala rencana kami ke depan, baik pribadi, keluarga, maupun persekutuan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami juga mau berdoa kepadamu untuk semua yang terlibat dalam pelayanan di ibadah saat ini. Berkenan kiranya Bapa memberkati agar sukacita melayani terus mewarnai kami dalam menjawab panggilan Tuhan. Dengar dan sambut kiranya doa kami ini Bapa yang sudah kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri
nyanyian penutup kita, Tuhanlah Perlindunganku, NNBT nomor 34. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah kita, jemaat silahkan duduk.